Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, gue mau cerita gimana pengalaman gue pertama kali kerja ke luar negeri. Pertama kali gue kerja itu ke Brunei Darussalam. Mungkin pengalaman ini bisa berguna buat si bro-bro semua yang ada kepikiran kerja ke luar negeri. Karena mungkin perasaan kita sama bro. Yang gue rasain itu rasanya gue tuh gak mungkin kerja ke luar negeri. Karena ya jauh lah dari pikiran gue. Kurang banget bahasa Inggris gue rasa itu skill gue kurang banget. Alhamdulillahnya gue bisa kerja ke luar negeri. Dan mudah-mudahan bro cerita gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ya bisa semangat lah kalau ada kepikiran untuk kerja ke luar negeri. Karena perasaan kita pasti sama bro. Oke, gue mau kenalin diri lagi. Nama gue Bayu Hidayat. Gue sekarang ada di California, Amerika. Gue kerja di perusahaan operator telecommunication di sini di Amerika. Perusahaan lumayan besar. Indonesia itu kayak di Telkomsel seperti itu. Sebelumnya gue kerja di Brunei, gue kerja di Mesir. Gue udah pernah cerita semua bro di video gue sebelumnya. Jadi ya buka aja lah bro video gue. Oke, gue mau cerita detailnya waktu gue itu kok bisa gue tuh sampai ke Brunei Darussalam bro. Oke, ceritanya kayak gini. Nah, gue itu kan kerja sebagai outsourcing di Batam pertama kali. Nah, sebagai outsourcing itu sih bro tau kan itu semuanya berdasarkan kontrak. Jadi kalau kontrak kita itu 2 bulan, artinya project kita tuh cuma short project doang. Bisa jadi kontrak kita itu diputus karena projectnya udah habis ya, seperti itulah. Dan gue tuh kerja di Batam selama 1 tahun. Dan gue berpikir rasanya ya nggak mungkin lah gue berkembang di Batam, karena semua kerjaan telecommunication itu rata-rata di Jakarta. Dan gue itu udah banyak dapat panggilan di Jakarta kayak di perusahaan operator kayak gitu. Tapi ya gue nggak bisa datang ke sana ya karena gue lagi di Batam. Akhirnya gue minta sama si bos gue harus pindah ke Jakarta. Tapi nggak ngomong kesempatan untuk kerja di perusahaan lain, gue nggak ngomong kayak gitu. Akhirnya gue kerja di Jakarta kan selama 8 bulan. Selama 8 bulan itu bro, gue kerja rasanya tuh kayak galau banget. Karena gue tuh pegawai kontraktor bro, pegawai outsourcing. Ya si bro mungkin berasa ya, kadang kontrak kita diperpanjang cuma 3 bulan, kadang cuma 2 bulan. Terus kita question kan, kenapa gue cuma 2 bulan gue perpanjang, habis 2 bulan gue harus kemana gitu kan. Terus perasaan was-was itu selalu terus ada bro. Puncaknya gue itu udah rasa gue tuh gak tahan banget kerja waktu sama itu. Karena temen gue udah ada yang dipromosin jadi permanen. Kok bisa gue sebagai kontraktor terus kayak gitu. Ya udah akhirnya gue melek nih. Gue coba lamar-lamar di internet. Gue lamar ada namanya di JobServe. Ya zaman dulu belum ada LinkedIn sih ya. Gue tanya-tanya seperti macem. Dan gue itu udah dapet telepon dari orang luar negeri bro, terutama tuh agensi dari Inggris. Nah lucunya pada saat itu gue nggak bisa bahasa Inggris bro. Bahasa Inggris gue luar biasa jelek banget. Ngomong jujur aja, gue itu cuma bisa ngangkat telepon bro. Dan itu pun setelah beberapa lama gue itu disuka ditelepon sama agensi. Sampai-sampai bro ya, gue itu bawa catatan gitu ya. Jadi kalau agensi kalau nelfon itu kan sama kayak pattern gitu kan, dia kayak nanya, halo kamu, nama kamu siapa, how are you, what is your name, what are you doing right now, so are you doing some project something like that. So jadi aku tuh tulis semua ya bro. Biasanya nanya pertamanya ini, nanya keduanya ini, kayak gini sampai segitunya aku tuh takutnya bahasa Inggris. Rasanya itu pengen keluar dari perusahaan tuh udah diubun-ubun bro. Karena jadi pegawai outsourcing itu rasa aku ya deg-degan lah, dak-dikduk lah seperti itu kan. Sampai saatnya aku tuh dapat informasi ada bukaan lowongan di Brunei Darussalam dari salah satu senior di Ericsson. Dia forward email kayak gitu. Aku takut kan, duh bener gak sih kita ke luar negeri nih. Walaupun ke Brunei Darussalam sih pada saat itu Brunei Darussalam kan sebenarnya negaranya itu cuman flight itu cuman 2,5 jam gitu. Cuman takutnya luar biasa bro. Ya karena yang tadi udah ada di otak itu aku tuh nggak bisa bahasa Inggris sejak dari dulu waktu kecil dulu. Dan aku nggak mungkin bisa bahasa Inggris. Nah tapi aku tuh udah pede lah kalau misalnya masalah teknikal gitu aku bisa
kayak ngerjain, kayak aku buat konfigurasi telecommunication aku udah ngerti. Cuman bahasa Inggris ini yang bener-bener jadi penghambat. Terus ya udah, aku nanya sama temen, ada temen yang dia itu tertarik juga mau pergi kerja ke Brunei. Dan konyol ya bro ya, aku ngomong tuh ke si orang yang minta ke Brunei itu, kebetulan yang minta itu langsung si bosnya. Aku bilang, aku email sama dia kan, email sama dia pakai bahasa Inggris bro emailnya bro. Cuman kalau email kan bisa kita akalin kan. Kalau email lu bisa ambil Google Translate, Go Translate, terus habis itu lu email kan bisa kayak gitu kan, nggak terlampau masalah gitu kan. Gue bilang di sana gue mau ke Brunei kalau temen gue yang satu ini ikut juga ke Brunei. Jadi kita berdua ke Brunei kayak dapat paket combo seperti itu ke Brunei. Terus dia bilang oke, udah kamu bisa berdua ke Brunei dan oke semuanya. Dan tiba-tiba bro, kita udah balas email, udah negosiasi gaji segala macem, dan temen gue itu dia cancel, dia nggak jadi pergi ke Brunei karena ya ada masalah pribadi lah. Dia itu mau selesaikan dulu lah perasaan pribadi dia, dan akhirnya harus gue sendiri bro. Galaunya luar biasa bro. Dan gue itu ya bener-bener down lah, gue rasa ini sesuatu yang ya mungkin yang impossible. Dan gue itu alhamdulillahnya orang tua kedua-duanya itu dukung banget gue itu pergi ke luar negeri, dan mereka itu ya yang ngasih semangat lah. Mereka bilang tuh pasti bisa. Ya paling ke Brunei ya paling mereka itu ngomong bahasa Inggrisnya hampir sama kayak kita, ataupun ya paling kayak gitu doang lah gitu kan. Padahal aku tuh dak-dikduk banget. Gimana ini tiap hari pakai bahasa Inggris, dan bener-bener lah bahasa Inggris itu penghambat banget pada saat itu. Ya udah, aku beraniin aja, udah insya Allah aku harus bisa nih pergi ke luar negeri. Akhirnya mereka kirim aku itu tiket online seperti itu, dan arrange waktu lah gimana aku tuh perginya itu ke Brunei seperti apa dan siapa yang jemput. Mereka arrange semuanya lewat email. Ya udah, dari sana ya udah bismillah, mudah-mudahan aku bisa. Akhirnya bro, di hari H aku tuh harus pergi ke luar negeri. Aku tuh inget banget, aku pergi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta tuh sendiri aja bro, nggak diantarin. Jadi pergi sana pakai pesawat namanya Royal Brunei. Aku sendirian naik pesawat ke sana selama 2,5 jam, masuk imigrasi. Visa tadi udah semuanya udah buat, aku udah urus semuanya di Jakarta. Visa nggak masalah bro, gampang urus visa ternyata di Jakarta karena ya sama-sama negara tetangga kan. Sampai di Brunei ternyata nggak ada sinyal bro. Waduh, nggak ada sinyal, gimana caranya nih ngubungin si bos kan. Akhirnya aku SMS doang si bos, halo Mr. X, aku udah sampai di sini, tolong jemput, please pick me up, I'm in airport already, so yeah I'm waiting for you. Kan aku SMS bro kayak gitu bro. Ternyata ada yang jemput itu alhamdulillahnya ada supirnya kantor, dan dia jemputnya itu bro, parahnya itu dia jemputnya itu agak telat di sana. Ya udah aku bengong aja, selingkuh di Brunei sendirian di bandaranya itu kan, belum ada jemput seperti apa gitu, dan alhamdulillahnya dijemput juga. Nah yang ngantarnya itu yang kebetulan bisa pakai bahasa Melayu lah gitu, aku masih ngerti kan. Udah aku diantarin ke kantornya Ericsson. Ini bener-bener rasanya itu apa ya, kayak menyeramkan lah itu ya rasa pertama kali bro ya. Waktu masuk kantor Ericsson, ternyata ada orang Chinese Singapura yang langsung nyapa kayak gitu. Hello Bayu, hey how are you? I'm the one who email you. So yeah, welcome, this Brunei gitu. Rasanya gue tuh waktu pertama kali panggil seperti itu, yang disambut seperti itu hangat kayak gitu, rasanya kayak udah cair semua gitu. Wah, gini rasanya ya. Dan gue itu akhirnya bisa ngerti tuh percakapan dia kayak gimana. Ternyata ngomong orang Singapura itu nggak terlalu beda bro kayak orang Asia kayak gitu, karena dia itu bukan native speaker gitu kan. Jadi gampang lah ditranslate, lalu masih ngerti, bisa nebak-nebak bahasanya seperti apa. Walaupun gue itu nggak bisa bahasa Inggris, ya gue bisa dibilang nggak jago lah bahasa Inggris, cuman gue bisa lah conversation dikit-dikit kayak gitu bisa kan.
dia itu perkenalkan sama teman-teman kantor, oh ini si ini dan bener bro, semuanya itu orang pada pakai bahasa Inggris karena di Brunei itu perusahaannya itu perusahaan kecil di sana kan, Ericsson Brunei, dan perusahaannya yang besar itu Ericsson Singapura. Jadi semua engineer yang datang itu rata-rata dari Singapura gitu. Udah habis gitu, gue tuh disuruh check in di hotel. Nah di hotel gue dikasih mobil di sana. Nah di hotel ini gue itu hotelnya itu bro ya, hotel bintang 4, dan gue itu tinggal di sana seorang diri gitu. Gue tuh berasa pada saat itu kan umur gue masih 23 tahun. Gue tinggal di hotel, terus gue itu dikasih mobil, dan gue itu kayak dihargai banget lah di sana. Dan gue tuh merasa itu ternyata seorang gue ini bro, gue itu kayak dihargai banget di negara lain daripada gue itu dihargai di negara sendiri. Itu yang gue pertama kali gue pikir bro. Ya mungkin teman-teman ada berbeda pemikiran sama gue, cuman itu yang gue rasain. Gue itu berasa kayak menjadi sesuatu di tempat lain daripada gue itu di negara sendiri gitu. Karena yang gue berasa gitu bro, sebagai pegawai outsourcing ya, lo itu kayak dibutuhin mah nggak dibutuhin bro. Itu yang gue rasain gitu. Sampai sekarang gue pikir kayak gitu. Ya udah, waktu gue itu udah di Brunei, gue tuh udah di hotel. Ya udah, gue pagi-pagi gue pergi ke kantor naik mobil sendiri, nyetir sendiri mobil gue bro. Gue inget banget mobil gue itu Toyota Corolla. Wah keren banget loh tuh mobil gue waktu itu kan. Waktu di kantor gue udah siap-siap nih, hari berikutnya gue udah siap-siap kerja kan di sana kan. Dan alhamdulillahnya ada engineer asal Indonesia yang dia itu base-nya itu di Singapura, dan dia itu lagi datang ke Brunei gitu. Dan ternyata dia itu adalah senior engineer yang mau set up gimana caranya konfigurasi suatu mesin gitu. Ya udahlah, gue alhamdulillah banget gue itu belajar sama dia. Padahal dia itu di sana cuma 2 hari doang. Gue belajar segala macem semuanya step by stepnya, sampai gue itu 2 hari gue tuh semualah. Sampai di hotel gue pelajari lagi skripnya. Akhirnya bro di 2 hari itu gue tuh ya merasa pede lah bisa kerja di sana. Dan si bos ngasih gue kerjaan, yaitu integrasi lah, pertama kali integrasi mesin. Dan mesin itu kayak lu itu masukin software ke mesin, lu itu konfigurasi sampai mesin itu hidup, sampai mesin itu mancarin sinyal, seperti itu lah. Dan alhamdulillahnya karena gue udah di training selama 2 hari tadi, dan gue itu berhasil ngerjain project itu. Jadi yang gue rasain bro ya, sampai sekarang nih yang gue rasain, kalau seandainya lah dulu gue itu ngikutin hati gue bilang gue itu gak bisa keluar negeri, gue itu memang bahasa Inggris gue tuh gak mungkin gue bisa pelajari bahasa Inggris sampai bahasa percakapan sehari-hari. Yang gue rasain tuh pasti gue itu gak bakalan ada di sini sekarang, gue gak bakalan ada di California sekarang. Mungkin gue itu juga gak ketemu sama keluarga gue sekarang. Gue itu berbeda lah cerita gue bakalan sekarang. Dan gue itu alhamdulillah banget punya keluarga yang ngedukung gue, yang bisa kasih semangatin gue. Alhamdulillah banget ada orang yang mengatakan, itu orang tua gue, kalau gue itu bisa, kalau yang gue pikirin tuh semuanya itu salah, karena pasti gue bisa. Gue rasa bro itu adalah keputusan besar di hidup gue pada saat itu, dan semuanya itu merubah apa yang terjadi di saat ini. Jadi kalau si bro semua ada kepikiran pengen kerja ke luar negeri, cuman gara-gara si bro itu gak bisa bahasa Inggris, cuman gara-gara si bro itu merasa skill si bro itu masih kurang, gue bilang lanjut aja bro. Karena semuanya itu bisa dipelajari di tempat. Yakin sama diri sendiri dan pastikan si bro itu punya dukungan lah, punya orang backup, seperti misalnya keluarga, ataupun si bro itu punya teman ataupun istri yang ngedukung. Dari dukungan-dukungan itulah yang memastikan si bro itu percaya dirinya itu bisa gitu. Ya udah bro, mungkin itu aja cerita gue saat ini. Mudah-mudahan cerita gue ini bermanfaat
bagi teman-teman semua. Dan kalau mau ada video lain, gue mau buat apa, kasih suggestion di kolom description di bawah. Dan jangan lupa subscribe video gue, karena gue bakalan update-update lagi. Dan makasih bro, tetap semangat, dan mudah-mudahan cita-citanya ada kepikiran keluar negeri, lakuin aja, mudah-mudahan terkabul, gue doain. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.